Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Semangat ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena di luar biasa ini kita dipertemukan dalam kegiatan webinar yang Kak, suaranya ke Mic-nya mute. di mute tuh. Halo, Kak Nailul. Kakak, suaranya. oh pantas. Halo, halo. Ya, oke. Ada Kak? Suaranya ada. Oh, dari tadi nggak ada ya? Halo Kak. Iya, Sekarang sudah Sinyal jelas, Kak? kali ya. Sekarang ada Kak? suara jelas. Ada. Delay nggak Kak? Lumayan. Halo Kak. Delay ya? Suara enggak? Suara enggak Nggak. delay. Oh, suara nggak delay. Share Jadi aman screen nggak? bisa Kak? Oh, share screen coba. Ada Kak? Oke, silakan. Ada. Oh, sorry, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Kak Ros. Selamat malam tim Zbook. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semangat selalu ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena di malam yang luar biasa ini kita dipertemukan dalam kegiatan webinar yang difasilitasi oleh kakak-kakak dari Zbook untuk berbagi ilmu, pengalaman, juga sharing-sharing bareng tentang dunia affiliate di TikTok. Suara aman ya Kak ya? Kak Ros? Aman, oke. Begitu pula tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sebagai suri tauladan bagi kita semua. Baik teman-teman, sebelum masuk materi, saya ingin memperkenalkan diri secara singkat dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nailul Autor, biasa dipanggil Nailul. Saya tinggal di Kota Tangerang. Saat ini saya full-time afiliator. Baik teman-teman, jadi di sini saya sudah merangkum modul bongkar rahasia konten faceless di TikTok GMV ratusan juta tanpa tampil wajah. Ini GMV ratusan. Wah, pasti banyak ya yang mau GMV ratusan juta. Yuk kita belajar bareng ya teman-teman gimana buat mulai dari 10 juta pertama kita sampai 100 juta pertama kita di TikTok ya teman-teman. Teman-teman join affiliate pasti semuanya ada ngejar gimana sih kita jadi lebih sejahtera, apa saja sih yang harus dilakukan, gimana sih pengalaman-pengalaman saya awal mula join affiliate, gimana cara ngonten saya sampai FYP pertama saya, sampai gimana cara bisa ngasilin GMV ratusan juta. Baik teman-teman, untuk pertama kita mulai. Pertama yaitu dari kenapa dulu nih teman-teman pengen join affiliate dan kenapa di TikTok. Padahal kan platform affiliate itu ada banyak ya. Ada Shopee, ada FB Pro, YouTube Short, dan kenapa harus TikTok?
Nah, kenapa sebelum kita melangkah lebih jauh, gimana cara produksi konten, gimana cara ngedit konten, gimana cara membuat penonton tertarik sama konten kita. Jadi yang perlu ditanyakan niatnya dulu ya teman-teman, kenapa? Nah, kalau jawaban saya pribadi teman-teman, kenapa sih saya join affiliate? Jawaban saya karena affiliate itu mudah dan nggak ribet. Bisa ngejangkau seluruh Indonesia, serta yang paling utama bagi saya itu bebas kerjanya di mana saja. Kita hanya perlu membuat konten tanpa harus pusing mikirin modal besar, karena bisa mulai dari produk yang ada dulu. Bahkan di Ziat, akun pemula pun bisa dapat free sample asal mau bikin VT 30 ya, Karos ya. Bahkan yang terbaru itu ada eh, uang modal beli sampel jika ada 3 penjualan itu bisa kembali uangnya. Itu eh, model baru ya, Karos ya. Betul. Jadi benar-benar kita bisa mulai affiliate itu tanpa modal. Nggak mikirin stok produk, packing produk, sampai komplain customer. Karena saya itu sudah lumayan banyak jalanin bisnis, teman-teman. Mulai dari jual hijab, jual sop duren, bahkan online shop parfum refill, parfum sholat, sampai aksesoris HP udah pernah saya coba. Dan bisnis seperti itu kita pertama perlu modal, mikirin sewa tempat atau gudang, mikirin stok, ngurus packing, orderan, bahkan sampai customer service. Serta kalau kita bisnis toko offline itu hanya ngejangkau wilayah setempat ya teman-teman. Sedangkan di affiliate kita hanya fokus bikin konten saja tanpa memusingkan hal-hal tadi teman-teman. Dan kerjanya pun bebas di mana saja kita bisa bikin konten. Karena baru seminggu kemarin itu saya mudik 4 harian teman-teman ke Garut, sama sekali nggak ngeganggu produksi konten saya. Karena dimanapun kita bisa bikin konten. Di villa bisa bikin konten, di restoran bahkan kafe dengan backgroundnya bagus-bagus. Bahkan di tempat wisata pun kita bisa sambil bikin konten. Tapi balik lagi teman-teman, dari kemudahan itu efeknya ya banyak sekali yang mau join affiliate. Dan saingan makin banyak. Jadi tugas kita adalah belajar sungguh-sungguh agar bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Dan mengapa saya pilih TikTok? Jujur kalau alasan saya cuma satu, karena TikTok platform yang perkembangannya sangat pesat, baik dari segi media sosial, marketplace, ataupun marketplace. Dan di TikTok pun untuk mulai affiliate tidak terlalu susah ya teman-teman. Bahkan dari 0 followers bisa kita pakai link share. Dan tidak memerlukan NPWP seperti salah satu platform yang mengharuskan NPWP. Lalu kenapa saya mulai pakai konten faceless? Udah jelas ya teman-teman, karena saya belum pede buat tampil wajah. Akhirnya saya milih untuk faceless. Karena biar saya bisa langsung mulai gitu untuk konten affiliate. Dan apa itu konten faceless? Konten faceless adalah konten tanpa menampilkan wajah. Jadi hanya menampilkan produk dan tangan saja. Kelebihannya tentu cocok untuk yang masih belum pede tampil di layar. Secara kelihatan simple karena hanya tangan, tetapi secara prakteknya justru lebih sulit dari konten tampil muka. Karena tampil muka kita bisa bikin konten itu one take, sekali rekam tanpa banyak editing, bahkan bisa tanpa edit. Tapi kalau faceless, walaupun ada yang bisa one take, tapi kebanyakan perlu edit lebih lanjut karena harus menyesuaikan antara tulisan dan lagu. Juga kekurangannya nggak ada personal branding. Walaupun ada branding dari background, contoh yang saya pakai itu kan background nggak ganti-ganti ya, tapi pasti nggak sekuat personal branding dari yang tampil muka ya. Lanjut ya Kak Ros. Oke. Nah ini dasar sekali ya teman-teman. Sebelum bahas secara FYP atau GMV ratusan juta, kita perlu tahu dulu nih teman-teman hal-hal dasar ini sebelum bikin konten. Formula dasar ini saya pakai sampai sekarang ya teman-teman, baik eh, baik
apa itu ACIIBK MSFC3? Ini adalah formula yang saya dapatkan dari Bang Berto, salah satu top afiliator. Kalian tentu mayoritas sudah banyak yang kenal ya dengan Bang Berto. Beliau salah satu edukator TikTok affiliate, dan setiap seminar affiliate TikTok hampir selalu ada beliau. Formula ini penting banget teman-teman, dan setiap konten yang saya bikin tidak pernah saya meninggalkan formula ini. Oke, kita mulai dari ACIIBK. Pertama ada audio. Audio harus jelas ya teman-teman. Jika yang pakai voice over, sangat disarankan itu pakai mic wireless. Juga jika pakai musik, jangan terlalu kecil atau terlalu besar. Yang kedua itu ada cahaya. Untuk cahaya minimal banget pakai ring light. Untuk yang kontennya indoor ya teman-teman. Atau kalau belum sanggup ada ring light, itu bisa pakai cahaya matahari jika ada beberapa ruangan rumah yang masuk cahaya matahari. Kenapa audio dan cahaya penting? Karena kalau dua hal ini sudah tidak ada, besar kemungkinan audien malas untuk lanjut nontonnya teman-teman. Kalau suara musik kekecilan atau terlalu besar, feel dari musiknya nggak dapat. Dan kalau cahaya kurang memadai, pesan atau fitur yang ingin kita jelaskan itu bisa jadi kurang maksimal. Kak, Eh, ya, izinnya lah. Ini muka aku bisa diminimize nggak? oh sorry. Ah, Sebentar Kak. iya nih. Mengganggu nih muka aku. Nah, Bisa Kak. makasih. Nah, ini Eh, tenang nih teman-teman nih. Oke. Kasih ya. sebentar Kak. Oke, Masih silakan ada ya? dilanjut. Masih ada ya kayak Oh, masih ada ya? Diminimize? minimas gimana ya? Atau Oh, pindah gini aja bisa. tuh ke kanan. Udah Nah, bisa oke, Kak. oke. Oke. Silakan, Kak. Mana tadi? Hmm. Oh, cahaya ya. Kalau cahaya kurang memadai, pesan dan fitur yang ingin dijelaskan kurang maksimal. Lalu yang ketiga itu konten. Kita harus benar-benar rajin untuk riset konten-konten yang lagi naik nih teman-teman. Untuk memperluas ide konten kita. Ini juga jadi salah satu kunci untuk konsisten konten. Karena banyak kreator yang nggak bisa konsisten karena stuck sama idenya. Bingung mau bikin apa lagi. Saya pribadi pun ngerasain bahwa riset konten pun lumayan memakan waktu. Saya setiap hari riset konten bisa 1 sampai 2 jam dan harus fokus serta paham mana yang bakal bisa kita pakai idenya dan berpotensi naik. Yang keempat, interaksi. Jika sudah ada yang FYP, harus rajin banget untuk balas komen. Bahkan lebih baik balas pakai VT. Saya itu Ini selalu berusaha. teman-teman minta. Gimana Kak? Iya. Permisi, Kak. Ya, Ini videonya kakak nggak ada nih. Teman-teman pengen lihat ah, wajahnya narasumber? Bisa kamera. kah? Oh, duh, sorry Kak. Oke. Aman Kak? Share. Aman Kak? Terbiasa faceless. Terbiasa faceless wajar. Minta ya layar ya. Oh, Nah, belum ini tentu gini. ya. Buka Enggak, kok. Oke. udah Kak, udah bisa. Sorry ya, Oke. teman-teman. Oh, auto, guys. Iya, sorry. Aman ya, Kayaknya Kak? hilang lagi sih mukanya. Kayaknya ini auto ya Hah? zoomnya ya. Auto zoom. Wajahnya hilang seperti videonya nggak pakai wajah. Kayaknya harus faceless kayak. Iya, karena faceless Oh iya, ada Pak Ada nggak Isan. Kak? Ada nggak? Masih hilang? Enggak ada. Oh, ini
kok bisukan? Bentar ya, sabar ya. Tuh, ini kameranya mana ya? Nggak bisa ya. Harus minta anda teman. Oke. Ini nyala. Nyala kan? Wah iya ribet. Tapi kalau saya ke sini mati ya? Muka Mati aku nggak kak? geser aja tuh, Kak. Iya udah kak. Oh, Tapi ada. gesernya Mukaku ke nggak ada. atas, Kak. Hah? Gesernya ke atas. Jangan digeser ke Guys. dalam, tapi muka Oh, aku geser ke tempat ini. lain. Ya, lah, ya, bisa. Hilang lagi mukanya. Maaf ya, muka aku mengganggu ya. Aku nggak tahu kenapa ini. Colors kalau di minimis, Kak Nana. Colornya Caranya jangan di gimana ya? minimis, tapi digeser ke atas saja, Kak. Ini ada loh. Ini ada nih. Oh, bisa bisa digeser gini ya. Gitu ya. Gini kali ya. Eh, malah ada di sini jadinya. Kalau gini aman nggak, Kak? Ah, sejauh ini aman ya? Enggak, gambar saya ada ya. Oke. Eh, maksudnya videonya ada, Kak? Bisa gerak wajahnya, Kak? Ada, udah. Oke, Aman, Kak? boleh deh. Aman? Kok kayaknya wajahnya nggak gerak ya? Dia aku nggak gerak nih. Lanjut aja, Hah? Kak. Gak apa-apa, aman ya Halo? sudah. Yuk, Enggak, ada, Kak? Ini saya gerak. yuk, Ada, yuk, Kak? Kak. Yuk, lanjut. Gak apa-apa. Gak apa, yuk. Waduh. Lanjut aja, Kak. Ya, yuk, lanjut. Nggak ada videonya ya? Yuk, yuk, lanjut. Gak apa-apa, Kak. Mana tadi? Oh iya. Excellent. Iya. Next slide. Oh iya, next slide. Dari tadi sampai riset konten ya. Aman Kak? Aman ya? Gimana nih ngeliatnya nih? Lanjut, Kak. Karena teman-teman Lanjut. lanjut, yuk. Oke. 140 peserta menyimak. Oke. Yang tadi konsisten ya, teman-teman. Ini jadi salah satu kunci konsisten riset konten. Ini jadi salah satu untuk konsisten konten. Karena banyak kreator yang nggak bisa konten karena stuck sama ide ya. Bingung mau bikin apa lagi. Saya pribadi pun riset konten lumayan memakan waktu. Saya setiap hari, setiap pagi ya, saya riset itu bisa 1 sampai 2 jam dulu untuk produksi konten saya. Dan harus fokus serta paham mana yang bakal bisa kita pakai idenya dan berpotensi naik. Yang keempat, jika udah ada yang FYP, harus rajin buat balas komen. Bahkan lebih baik balas pakai VT. Saya itu selalu berusaha biar semua komen dibalas. Bahkan saya sampai bayar freelance buat balesin komen saya doang. Saking saya pengennya semua komen itu dibalas. Yang kelima, brutal konten. Untuk hal ini banyak berbeda pendapat ya teman-teman. Tapi kalau saya sangat setuju dengan brutal konten, saya sama kayak ke Hendra ya. Hendra bahkan lebih brutal ya kayak 30 konten. Kalau saya masih di 10 ya. Paling banyak saya itu 12 bikin konten sehari. Tujuannya buat apa? Yaitu untuk memperbesar peluang ketemunya winning konten kita.
Karena kalau kita sedikit mencoba jenis konten, bisa jadi penyebab kenapa kita belum FYP. Karena konten yang akan berhasil di akun kita justru belum sempat kita coba. Tapi tetap pakai formula MSFC3 yang teman-teman akan saya jelaskan nanti ya. Nggak asal brutal konten. Terus yang keenam yaitu konsisten. Selain harus punya semangat yang tinggi, salah satu kunci konsisten yaitu perbanyak referensi ide tadi. Kalau bisa bahkan selama seminggu itu udah dapat ya konten apa yang mau kita buat. Itu dari kita lanjut ke MSFC3. Ini adalah struktur konten ya teman-teman. Di TikTok ini sangat penting banget pergalak hooknya. Apa itu hook? Yaitu 3 detik pertama konten kita. Karena kalau 3 detik pertama konten kita saja sudah jenuh, maka audien akan langsung scroll konten kita. Yang pertama untuk ditaruh di hook itu ada masalah. Apa yang dapat diselesaikan dari produk yang akan kita jual? Maksudnya masalah apa yang dapat kita selesaikan dari produk yang akan kita jual? Setelah hook, sebentar teman-teman. Maksudnya mayoritas orang beli itu rata-rata sedikit sekali karena fitur. Jadi orang beli itu masalah apa sih yang bisa kita selesain dari produk yang akan kita jual. Setelah masalah, setelah masalah hook, kita baru jelasin solusinya. Setelah itu baru kita jelasin fitur apa yang didapat. Baru terakhir adalah call to action atau perintah beli. Lalu tiga itu kita setiap 3 detik usahakan ganti angle untuk menghilangkan kejenuhan penonton dan memperbesar peluang video ditonton sampai akhir. Karena kalau video kita itu ditonton sampai akhir itu besar banget kemungkinan TikTok buat ngerekomendasiin konten, konten kita. Formula ini nggak terlalu baku ya teman-teman, karena ada juga yang naruh call to action di depan, langsung nawarin promo, kalau emang promonya lumayan bagus gitu ya. Ada juga yang modalnya hooknya bagus, tapi di akhir nggak pakai call to action juga banyak yang berhasil ya teman-teman. Tapi yang paling pasti rumus ini banyak mayoritas dipakai ya di konten-konten yang berhasil. Lanjut teman-teman. Ini kapan FYP pertama saya dan apa trik FYP konten faceless. Jadi teman-teman tadi udah dijelasin sama Kak Ros bahwa saya itu join affiliate di 21 Juli 2024. Jadi sekarang baru sekitar 1 tahunan saya jadi affiliate TikTok. Saya awal post itu 21 Juli 2024 dan dapat FYP sekitar 25 Desember 2024. Jadi selama 5 bulanan saya ngonten eh, nggak dapat apa-apa, bahkan minus karena pada saat itu saya masih kerja, jadi saya coba-coba iklan dan semuanya boncos. Bahkan sampai hari ini pun semua iklan saya mayoritas boncos. Kalaupun ada yang profit, hanya beberapa ribu saja. Nanti di next slide kita akan bahas cara dan mindset iklan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah mulai sebulan atau 2 bulan belum ada yang FYP, bahkan belum ada yang CO, jangan patah semangat. Saya juga mengalami itu, bahkan semua top creator mengalami itu. Ke Henda Brody bahkan setahu saya setahun affiliate baru ada yang FYP ya kontennya. Terus konsisten konten dan berharap hasil dulu, karena baru mulai sudah berharap hasil, sudah dipastikan 100% akan capek dan cepat menyerah. Harus dibuat senang untuk konten, pokoknya bikin konten lupain sambil evaluasi setiap konten yang berhasil. Karena semakin banyak kita bikin konten, kita akan tahu nih konten mana yang bagus di akun kita. Jika sudah ketemu, tinggal kita duplikat konten serupa. Jadi kuncinya coba berhasil tiru. Jika belum berhasil, tugas kita ya tugas kita ya coba terus, nggak ada jalan lain teman-teman. Karena saya pun
butuh waktu 5 bulanan buat dapetin konten yang berhasil di akun saya. Sampai akhirnya konten saya ada yang FYP, baru konten-konten yang lama ada beberapa yang keangkat, dan konten baru pun ada beberapa yang kena FYP juga. Yang saya pelajari, di saat ada satu konten kita yang FYP, ke depannya kemungkinan FYP lagi itu peluangnya makin besar ya teman-teman. Ini pengalaman saya. Akhir FYP, akhir Desember saya FYP, dan awal Februari itu saya memutuskan resign dari kerjaan saya sebagai internal auditor dan fokus jadi full time afiliator. Jadi dari Juli 2024 sampai Januari 2025 saya ngonten itu di sela-sela pekerjaan saya. Kadang saat makan siang, kadang juga pas pulang kerja. Trik FYP konten faceless, menurut saya yang pertama yaitu banyakin referensi konten FYP di produk yang mau kita bikin. Lalu ATM kontennya. Cari konten FYP tadi ya teman-teman, bisa cari di pencarian, kita ketik nama produk yang mau kita buat, lalu di filter like terbanyak. Terus kalau mau lebih relevan atau lebih update bisa di filter 7 hari terakhir, atau bisa juga eh, lewat belajar saran dari kreator ya. Ada biasanya di produk itu kalau kita ada yang estimasi komisi, terus kita up ya, itu ada saran-saran kreator yang berhasil di produk tersebut. Biasanya kalau kita, oh itu ya, di situ itu kalau kita lihat ada contoh-contoh konten FYP ya teman-teman. Juga kalau yang berbayar itu bisa pakai tools-tools seperti kalau data pintar atau Fastmos ya teman-teman. Kenapa harus konten yang FYP yang kita ATM ya teman-teman? Satu, karena mereka sudah terbukti berhasil. Menurut saya trik ini sangat-sangat disarankan untuk afiliator pemula. Karena ide-ide dari afiliat pemula itu belum ada yang terbukti berhasil. Jadi buat apa kita capek nguji ide kita kalau kita bisa mulai dengan ATM konten yang sudah berhasil. Di saat konten ATM sudah ada yang FYP, baru kita selingin konten-konten versi kita. Karena saya banyak melihat afiliat pemula memulai dengan ide yang mereka anggap bagus, padahal bagi audiens mungkin tidak bagus. Banyak sekali manfaat dari mulai konten ATM. Kita bisa paham pola dan jenis hook, paham isi yang bagus gimana, call to action yang bagus gimana. Intinya untuk pemula saya sangat menyarankan konten ATM dulu. Karena keberhasilan saya dimulai dari sini. Yang kedua, kita harus rajin evaluasi konten mana yang view-nya tinggi. Bahkan kalau saya evaluasinya per hari. Saya itu bikin konten 5 sampai 10 konten per hari. Dari 5 konten itu saya perhatikan betul mana yang view-nya paling tinggi. Jika ada, maka saya akan buat konten serupa. Apalagi jika ada konten yang FYP, maka bagi saya wajib membuat konten serupa. Bahkan saya bisa buat sampai puluhan kali bikin konten serupa dengan berbagai angle dan sedikit variasi hook sampai benar-benar view-nya turun, teman-teman. Karena dari konten FYP yang saya alami, kalau kita tiru eh, jenis kontennya itu, biasanya view-nya tetap bagus, teman-teman, dalam jangka waktu tertentu. Untuk konten-konten yang gagal, saya sama sekali nggak pernah evaluasi atau dipikirkan. Cukup pikirkan konten-konten yang berhasil saja. Ini adalah trik untuk mencari winning konten kita. Nah, yang ketiga, kalau saya itu buat 5 sampai 5 konten ya per hari. Kalau teman-teman ada yang ngerasa berat, minimal itu minimal banget 3 kalau menurut saya ya. Tapi satu juga nggak masalah sih. Agar lebih banyak kita mencoba berbagai jenis konten. Karena semakin banyak kita mencoba jenis konten, semakin besar peluang kita menemukan konten winning kita. Dari satu buku dan satu hook aja itu kalau menurut saya bisa dicoba berbagai macam angle. Di awal itu kita emang dituntut banget buat mencoba berbagai jenis konten, tujuannya untuk menemukan winning konten kita. Konten seperti apa yang cocok di akun kita.
Lalu lanjut, bagaimana sih cara ATM konten? Menurut saya banyak banget afiliator pemula yang masih belum bisa untuk ATM konten. Padahal di setiap grup afiliator seller sudah banyak sekali memberikan referensi Hmm. konten yang FYP. Tujuan tujuannya yang tidak lain adalah untuk di ATM. Karena konten FYP tersebut sudah teruji audiensnya suka hooknya, audiens suka musiknya, bahkan susunan A sampai Z-nya. Yang saya lihat afiliat pemula hanya fokus di hook saja dan musik tanpa memperhatikan A sampai Z konten FYP tersebut. Jadi setelah hook, sisanya boring, ada yang terlalu lama di hook, terlalu lama diisi, bahkan terlalu cepat juga ada. Karena di TikTok itu satu konten harus padat informasi, teman-teman. Usahakan setiap 3 detik Angel ganti Angel. Kita harus perhatikan saat konten ATM, yaitu berapa detik hooknya, berapa detik nih isinya, bahkan sampai di detik ke berapa call to action itu muncul. Menurut saya ini sangat penting dan perlu diperhatikan untuk afiliat pemula. Kalau ada yang mau bahas lebih detail terkait ATM konten, nanti bisa di sesi tanya jawab ya teman-teman. Ini kita next. Kecepatan nggak nih Kak? Terlalu cepet ya? Enggak keaman. Yuk. Aman ya? Oke. Hmm. Ini di step ini khusus ya bagi teman-teman yang udah dapat komisi aja. Bagi yang belum mendapat komisi sangat tidak dianjurkan untuk beriklan karena apa? Karena sudah dipastikan boncos iklannya. Tapi kalau ada yang nekat ya monggo yang mau coba-coba biar nggak penasaran. Yang pertama mindset ngiklan bagi saya ya itu cuma satu teman-teman yaitu buat mancing GMV Max. Karena di dunia affiliate ini eh, afiliator tanpa GMV Max itu bukan apa-apa menurut saya teman-teman. Semua konten saya yang views jutaan bahkan belasan juta nggak ada yang nggak diiklanin GMV Max. Jadi yang pertama iklan itu tujuannya untuk mancing GMV Max. Yang kedua, kalau saya nganggap iklan itu untuk beli viewers saja. Jadi saya nggak ngarepin profit gitu. Dan saya juga iklan pasti selalu pakai iklan purchase ya teman-teman. Setiap orang beda-beda, ada yang pakai trik iklan views untuk naikin views dulu. Tapi kalau saya langsung iklan purchase karena kan ada tipe-tipenya ya teman-teman. Ada yang tujuannya untuk naikin views, ada yang tujuannya untuk naikin penjualan. Itu beda-beda ya. Kenapa saya pakai iklan purchase? Karena kalau iklan purchase itu kita akan direkomendasikan ke orang-orang yang minimal sudah pernah belanja di TikTok. Jadi potensi untuk belinya lebih besar. Kalau iklan views kita hanya direkomendasikan, ini setahu saya ya teman-teman, iklan views itu hanya direkomendasikan kepada orang-orang yang hanya tertarik lihat konten kita, nggak melihat apakah dia pernah belanja di TikTok ataupun tidak. Yang saya tahu teman-teman, saya lihat ada salah satu kreator di salah satu seller ya, saya pernah baca dia pernah curhat, dia pakai iklan views, terus dia dapat FYP view jutaan, tapi yang beli cuma satu dua. Karena memang mungkin TikTok merekomendasiin kontennya ke orang-orang yang pengen nonton aja. Tapi balik lagi ya teman-teman, nggak ada yang mutlak setiap trik. Ada juga yang berhasil, apalagi di dunia affiliate, di dunia sekarang yang algoritmanya berubah setiap saat. Lalu lanjut, apa kategori konten yang saya iklankan? Nah, yang pertama yaitu konten dengan penjualan terbanyak di hari kemarin. Ini kalau saya, teman-teman. Jadi kalau saya ngiklan itu setiap pagi, teman-teman, dengan budget 20% dari komisi eh, yang cair kemarin. Kalau cairnya 350.000, berarti budget iklan saya 70.000. Jadi, tapi saya mengecualikan konten yang kena GMV Max itu
nggak saya iklankan teman-teman. Cara ngebacanya gimana? Konten yang kena GMV Max dan nggak kena GMV Max. Karena saya ngiklan itu harian, jadi kalau bagi saya masih gampang ya bacanya teman-teman. Karena iklan purchase itu di saya budget paling murah 30.000 itu saya selalu iklan menghasilkan paling banyak itu views 1.500-an. Itu udah paling banyak kalau di saya. Jadi kalau secara harian ada views yang di atas 2.000 itu udah saya kategorikan bahwa konten tersebut kena GMV Max dan itu nggak saya iklanin. Terus yang kedua dan ketiga saya ambil data dari konten-konten kemarin yang saya posting yang 5 sampai 10 itu pertama yang ada penjualan, lalu yang kedua yang interaksinya tinggi. Itu kalau masih ada budget dari yang penjualan terbanyak tadi ya teman-teman. Dan yang keempat, kalau pakai data bulanan, itu bisa juga pakai penjualan terbanyak tadi. Kalau saya pribadi jarang ya pakai ini. Ini adalah saran dari Bang Berto, karena kalau bulanan saya nggak bisa bedain mana yang kena GMV Max atau tidak. Cuma ini saja sih teman-teman kalau trik iklan dari saya. Lanjut ke, nah ini GMV bulanan saya teman-teman. Maaf ya teman-teman, bukan buat flexing, buat motivasi aja buat teman-teman bahwa komisi 1 juta sehari itu real ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa segera bisa ada di tahap ini. Aku lanjut ya. Oh ini GMV saya eh, standar di 400 ya teman-teman. 400 dengan estimasi komisi sekitar 30-an. Nah, ini yang terakhir yang menurut saya 80% kunci keberhasilan saya yaitu jalur langit nih teman-teman. Harus diperkencang dan diperbanyak karena lawan sama pebisnis adalah ketidakpastian. Bahkan konten yang kelihatannya sama persis pun bisa memiliki hasil yang beda jauh. Baik lagi kita hanya bisa berusaha dan menentukan hasil ya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sehari satu konten bisa GMV ratusan juta, ada juga yang sehari harus 10 konten baru bisa ratusan juta. Jadi di sini nggak ada ilmu pasti teman-teman. Yang pasti tugas kita cuma perbanyak usaha dan perbaiki usaha karena banyak pun belum tentu baik. Ini aja dari saya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Nailul. Masya Sama-sama Allah, di mana-mana Kak. jalur langit ya. Pasti Kak. Iya, di Ini kemana mana-mana ya? ternyata jalur langitnya. Waktu narasumber yang pertama sampai yang terakhir pun jalur langitnya kencang. Oke, terima kasih Kak Nailul. Kita lanjut ke dua pertanyaan on cam. Oke, silakan pertama kepada Kak Ahmad dan nanti Kak Ratna Dewi ya. Oke, silakan Kak Ahmad langsung. Ah, gimana Kak? Sebentar Kak. Ini share Share screen-nya screen-nya bisa masih ya? silakan. Iya, betul-betul. Kak Ahmad, boleh banget. Assalamualaikum. Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih Kak Nailul ya tadi ya panggilannya lupa saya. Ya Kak Kak. Nail, Siap. Masya Allah materinya bagus banget ya dari awal sampai akhir luar biasa sekali. Terutama Alhamdulillah. tadi trik kontennya. Kalau misalnya ada konten yang FYP Ini gimana, gimana? itu Masya Allah luar biasa sekali karena eh, saya selama ini kalau ada yang FYP itu nggak saya tiru lagi kontennya seperti itu. Hmm. Ya. Nah, kemudian itu tadi untuk pembukaannya. Yang tadi sempat saya dengar juga itu ada bayar menggunakan jasa freelancer ya untuk komen atau balas-balas komen itu, Kak. Iya, iya. Benar Nah, Kak. yang mau saya tanyakan itu seberapa efektif untuk membuat FYP, kemudian
kita pakainya itu waktu kapan gitu Kak? Apakah dari awal video atau ketika videonya FYP seperti itu? Nah, kemudian yang selanjutnya kalau bisa sharing kalau kita misalnya mau pakai itu kira-kira gimana caranya dan biayanya berapa gitu Kak? Kira-kira itu aja sih Kak. Oke, Oh, Soalnya masih ini mau depan. yang baru saya dengar kayak gitu. Biasanya kan selama ini iklannya pakai iklan TikTok aja gitu. Terima kasih Kak. Oke, langsung Kak Nailul, iya, silakan. iya, iya. Makasih Kak Ahmad. Maksudnya tadi kasih apa Kak? Kak Ahmad ya? Betul. Maksudnya seberapa efektif freelance tadi ya untuk mempertahankan FYP ya Kak ya? Iya Kak, itu kapan kita gunakannya? Apakah dari awal atau pas konten FYP aja kayak gitu? Oh, oh, iya, iya, iya. Kalau saya sebenarnya nggak ada dari kapannya ya Kak. Kalau misalnya kita sanggup, misalnya kita FYP masih satu atau dua gitu ya, itu biasanya dulu saya masih sanggup gitu buat balesin komen. Tapi alhamdulillah makin kesini kan makin banyak konten saya yang FYP, jadi saya udah dan saya juga udah mulai 5 sampai 10 konten itu konten saya juga masih pribadi. Jadi kapan pakainya itu di saat kita nggak sanggup sih kalau saya ya kayak di saat kita nggak sanggup bahwa oh sayang nih konten lagi naik-naiknya tapi komen nggak kebalas kan karena kan balasnya komen itu kan TikTok anggap bahwa kita tuh aktif. Nah, itu potensi emang jadi FYP-nya lebih panjang ya kalau menurut saya ya yang saya baca. Terus mengenai budget, sebenarnya budget kalau freelance kan masing-masing ya, masing-masing dari kita. Karena kalau freelance kan kita bayar orang, bukan kita bayar dari TikTok. Kita bayar orang, oh misalnya per hari atau per jam atau per berapa komen itu dari masing-masing nggak budgetnya, budget freelance-nya. Tapi kalau nya sebenarnya saya nggak bisa ngelihat datanya ya, tapi yang saya tahu balas komen itu TikTok jadi nganggap konten kita nih aktif nih karena kan TikTok hadirkan banyak lama gitu buat nonton konten ya. Jadi karena kalau interaksinya kuat, orang tuh makin seneng gitu lama-lama di TikTok. Kalau saya itu sih Kak, itu aja Kak Ros. Oke, cukup ya Kak Ahmad ya. Iya, Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama sama-sama. Kak. Oke, selanjutnya Kak Ratna Dewi. Jadi, Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya kan nggak aktifkan kamera ini, lagi nggak kondusif. Oke. Iya, ya. Ini saya ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu sama Siat Books yang udah mensupport banget nih para afiliator, meskipun yang tidak tampil muka seperti kami-kami ini. Nah, Alhamdulillah diadakan lagi webinar seperti ini yang bisa mengejut kami supaya lebih fokus lagi ngonten dan semangat lagi untuk kontennya. Nah, pertanyaan pertama saya buat pematerinya yang pertama, dari akun Faceless yang kakak jalani ini, apa udah pernah dapat pelanggaran nggak? Karena melihat background dari kakak ini kan hampir sama semua Iya. ya. Nah, apa Mm-mm. tipsnya supaya akun Faceless ini bisa tetap Iya. aman? Melihat sistem TikTok itu kan canggih banget ya, bisa sampai melihat ini, Mm. maksudnya bisa terbaca meskipun background sebenarnya produknya beda tapi backgroundnya sama, biasanya terbaca tuh di TikTok. Nah, Iya, iya. kemudian yang kedua, eh, durasi VT yang efektif tuh berapa lama untuk akun faceless? Mm. Nah, yang ketiga, ini ada 5 pertanyaan ya, Kak. 5. Yang ketiga, eh, tadi kan FYP pertamanya Kakak ini 5 bulan ya, baru FYP. Nah, emang Ya. itu pas 5 bulan ini Kakak ini udah konsisten uploadnya itu misalnya 10 VT ataukah ada yang bolong-bolong misalnya 1 atau 2 per hari?
Soalnya di aku itu, maksudnya di akun aku itu mau banget gitu upload 5 sampai 10 per harinya, tapi editnya itu yang bikin lama. Jadi kadang cuma kekejar 1 sampai 3. Nah, kemudian untuk hook tulisan itu misalnya ya kita kan akun faceless, berarti hooknya itu di depan yang tulisan itu. Ya. Nah, kakak ini efektifnya itu di awal aja yang tulisan hooknya ini atau sampai di akhir. Nah, terus yang kelima kak, jalur lanjutnya bisa di spill dikit nggak? Ya, 7 surat, Kak. terima kasih juga. Oke, oke. Tadi keempat. Oh ya. Kak, silakan jawab, Kak. Coba bahasa pengantar. Oke, Kak Ros. Untuk pelanggaran jelas ya. Bahkan saya ada satu akun yang udah kena pelanggaran permanen. Jadi ibaratnya udah lumayan lah sama pelanggaran. Dan itu rata-rata pelanggaran saya itu dari ngambil video di platform lain. Karena kalau ambil video itu benar-benar pelanggarannya pasti. Kalau saya ya, tapi saya lihat juga masih banyak ya yang masih pakai video ngambil dari platform lain. Cuma saya belum nemu trik buat kalau ngambil video. Jadi di akun saya yang sekarang ini saya udah nggak pakai lagi ambil video dari platform lain karena memang rentan banget kalau di akun saya. Bahkan waktu FYP pertama pun itu saya eh, ada kaget juga karena saya masih coba pakai video dan langsung kena pelanggaran 1 hari. Akhirnya dari situ saya udah stop lagi ambil video. Tapi kalau gambar ya yang di akun saya, gambar itu masih aman ya teman-teman di 6 detik 1 sampai 6 detik ya kalau gambar. Tapi kalau sepengalaman saya gambar itu kalau lebih dari 6 detik bukan kena pelanggaran, tapi semacam TikTok nggak kena NR ya, not recommended ya. Karena mungkin karena gambar doang gitu ya. Jadi kalau gambar, kalau yang saya lihat pelanggarannya nggak ya, nggak pernah gitu saya kena kalau gambar. Terus kalau durasi konten, saya biasanya di bawah 1 menit. Bahkan kebanyakan konten-konten saya itu pendek-pendek, 12 detik, 15 detik, sampai 30 detik. Itu kalau di saya. Terus tadi yang keempat, yang ketiga ya, sebelum FYP, karena saya kerja ya, karena kan saya cuma nyelingin di jam makan sama malam, apalagi saya itu kerjanya mobile, maksudnya kerja lapangan, internal audit, dan itu lumayan capek ya, apalagi di Jakarta dengan macetnya yang parah banget. Jadi saya sebelum FYP itu paling sanggup 1 2 waktu dulu. Jadi sebelum FYP saya belum belum nerapin yang 5. Bahkan 5 pun belum lama sih. Saya sekitar Maret 5 sampai 10 tuh baru sekitar Maret saya mulai. Jadi selebihnya sebelum FYP itu 1 2 konten, yang penting konsisten, jangan sampai banyak gitu bolongnya. Terus dari Januari sampai Maret saya masih pakai 3. Baru akhir-akhir ini aja sih saya pakai 5 sampai 10. Terus yang keempat, apakah hook doang atau sampai akhir ya? Terus tadi ya. Iya kak ya. Ya kalau saya sampai akhir. Tadi kan saya udah jelasin ya. eh, Trik untuk ATM itu atau bukan cuma trik doang dari kita bikin konten gitu. Harus diperhatiin banget hooknya, isinya, call to actionnya. Dari hook ke masalah kan kita hook itu biasanya, maksudnya dari hook ke solusi. Biasanya kan masalah dulu baru solusi itu berapa menit, isinya berapa menit, sampai call to actionnya berapa menit. Kalau saya sampai akhir.
Saya perhatiin. Biasanya kalau di hook kita coba baca aja nih hook kita nih kan kalau faceless kan kata-kata ya. Kita baca aja nih dari awal sampai akhir itu sampai berapa detik. Nah, kita ikutin aja semampu kita baca berapa, kita pakai segitu detiknya. Nanti kalau isi bebas. Kalau biasa ziat book itu kan ya kalau saya kayak 17 adab akhlak saya liatin satu-satu terus saya buka satu-satu di akhir baru pakai call to action. Terus yang terakhir jalur langit eh, s- standar sih kalau saya ya tahajud, duha, sama zikir setelah sholat atau kan kalau baca-baca surat ada ya di Ziyad Book itu bisa pakai 7 surat. Buku zikir juga ada dari Ziyad Book. Bisa sih dipakai. Itu aja sih Kak. Oke, begitu ya. Oke, Iya. makasih Kak Nailul. Begitu ya Kak Dewi tadi yang tanya. Sekarang kita lanjut ke 10 pertanyaan lewat kolom chat ya Kak ya. Aku bacain nanti Kak Nailul langsung jawab ya. Oke, pertanyaan Suka. pertama dari Kak Ruslandi. Adakah tips mengedit video faceless agar tetap emosional dan relatable? Tips edit agar emosional. Relate. Kalau emosional, kalau saya ya, faceless itu ngikutin tempo dari lagu. Misalnya ada tempo pas pergantian musik, itu saya biasanya ganti angle. Itu yang pertama. Terus kalau relatable, sebenarnya saya ngikutin hook aja sih. Jadi hooknya ya yang lebih nendang. Kalau dari ATM itu ya yang lebih, maksudnya yang cocok gitu. Itu aja sih kalau saya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Lulu Masluha. Bagaimana rahasia bikin hook dan subtitle yang menjual? Dan subtitle yang menjual. Subtitle nih. Kayaknya hook tetap hook doang nih kayaknya maksudnya Kak. Kalau subtitle kan biasanya otomatis ya. Cara mencari hook berarti ya kayak. Betul. Cara mencari hook, yang pertama tadi bisa dari konten FYP karena udah terbukti. Yang kedua lebih enak ya tanya chat GPT sih kalau sekarang. Jadi misalnya buku apa, kita tinggal bikin prom aja. Kalau saya ya, jarang gitu saya mikir sendiri. Biasanya dua itu yang saya pakai. Yang pertama cari konten FYP, karena hooknya bagus-bagus semua dan udah terbukti. Yang kedua chat GPT, kita bisa bikin prom buatin hook. Misalnya buku apa, kita pengennya gimana, ChatGPT lebih ngerti sih. Itu sih Kak. Oke, bisa Mm. belajar dari ChatGPT juga ya. Atau Ya itu riset lebih konten enak. dari VT yang FYP. Oke, selanjutnya dari Kak Nurul Karomah. Kak, apa tidak kena shadow ban kalau brutal konten? Kalau saya pribadi nggak pernah ya, nggak pernah apa not recommended ya Betul. NR. Nah tadi itu saya ngerasain NR itu kalau saya pakai foto di hook dan itu lebih dari 6 detik. Biasanya saya pernah kena NR tuh saya ngerasanya di konten yang kayak gitu sih selama konten kita itu hooknya nendang terus banyak bikin audiens itu tertarik buat nonton sampai 3 detik lebih, biasanya itu pasti direkomendasiin sama TikTok. Jadi kuncinya itu sebenarnya bukan brutalnya, tapi kuncinya gimana konten kita tuh di 3 detik pertama itu menarik. Karena kalau TikTok nih nge-share gitu, kita misalnya upload konten, di-share ke 5-10 orang itu udah jarang gitu ada yang nonton di 3 detik pertama, biasanya itu penyebab NR kalau menurut saya ya. Jadi bukan di brutalnya, tapi di hooknya. Kalau menurut saya mungkin hooknya kurang nendang atau kurang bikin audiens itu tertarik buat nonton sampai 3 detik lebih. Kalau menurut saya itu sih Kak. Betul. Oke, selanjutnya Iya. pertanyaan dari Kak Cynthia Fitriana. Apa ciri khas konten faceless Kakak Nailul yang selalu Kakak selipkan di awal konten Kakak
agar penonton mau stay dan membeli produk yang kakak promosikan? Maksudnya gimana Kak? eh Apa? Ciri khas konten Facials kakak Ciri yang khas? selalu diselipin di awal. Oh, sebenarnya, oh ciri khas bisa. Sebenarnya kalau ciri khas dari konten saya, maksudnya di akun saya itu yang pertama ya background. Background saya nggak pernah ganti. Terus kalau ciri khas di awal, karena saya main buku, banyak sih ciri khasnya bisa bukunya miring ya kan dikasih kata-kata atau bukunya masuk dari kiri, masuk dari bawah gitu. Atau kita scroll, biasanya ciri khasnya itu aja sih. Tapi kalau yang paling menonjol ciri khas yang saya lihat paling background doang sih Kak. Kalau di awal yang tadi buku miring atau scroll atau masuk ya itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Anissa Hikayatul Amanah. Kak, gimana caranya biar gak males ngedit? Kadang udah take video tapi ngeditnya males. Alhasil video di HP numpuk. Kayaknya itu pengalaman semua afiliator deh. Karena saya juga ngerasain kadang habis syuting tuh, aduh banyak nih yang harus diedit nih. Kuncinya apa? Semangat sih. Ya emang kita harus mau capek buat karena kan seberapa besar tujuan yang mau kita raih ya pasti eh, sebanding ya sama usaha yang kita lakuin. Jadi kuncinya semangat. Oke. Iya, Oke, lanjut ya Kak. Pertanyaan dari ya Kak Kak. Ya. Sita. Kak, video keranjang kuning mestinya diselang-seling atau tidak? Nah, kalau selang-seling banyak ya perbedaan pendapat. Tapi kalau khusus akun saya full keranjang kuning. Tapi emang banyak juga yang ngerekomendasiin, khususnya kalau menurut saya ya, khususnya akun yang pakai muka ya. Kalau yang saya lihat ya, itu kalau pakai branding ya lebih enak gitu ya. Tapi emang ada beberapa juga yang faceless, dia bikin konten non keranjang ya, entah itu konten edukasi. Tapi kalau ditanya ke akun saya itu full keranjang kuning. Pernah kena yang pas kena pelanggaran doang tuh. Jadi saya ngisi kekosongan doang. Saya post non keranjang kuning. Saya Oke, Kak, oke. ya. Nih selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Avicenna Sunflower. Sekarang kan lagi booming bikin skrip konten dari ChatGPT. Tapi ternyata gak FYP. Apa terlalu ngejiplak atau gimana ya Kak? Dari chat GPT. Mungkin kalau emang konten-konten kakak full dari chat GPT, bisa coba dari konten ATM ya. Karena yang saya lihat ya, chat GPT itu nggak bisa kita ngeprom mentah-mentah gitu. Kadang ada sesuatu yang harus kita eh, ubah yang menurut kita. Jadi kita pun feel-nya harus bisa tahu gitu konten mana yang, maksudnya jenis hook mana yang emang bagus atau kurang. Atau bisa combine gitu, oh ini ada yang FYP gini nih, kita tanya ChatGPT gini, jadi kita cocok-cocokin. Karena emang kalau dari ChatGPT mentah-mentah, saya lihat pun kebanyakan kurang nendang hooknya kalau dari ChatGPT. Jadi kalau saran saya, kalau emang belum pernah coba ATM, coba ATM dulu. Kalau emang belum pernah ada yang FVP, karena dari ATM itu kemungkinan berhasilnya itu lebih gede sih menurut saya. Itu sih, Kak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Yulia Savitri. Kalau ada VT yang pernah FYP karena GMV Max, terus trafficnya turun, ini kira-kira diiklankan lagi atau enggak ya, biar VT-nya naik lagi? Diiklankan lagi atau enggak ya? Kalau FYP view-nya turun itu pertama ya yang harus diperhatiin kalau menurut saya, lihat dulu nih komen-komennya udah kita balesin semua belum nih. Kalau komennya udah dibalesin semua, terus yang kedua kita balas pakai VT karena saya itu
setiap konten-konten FYP saya usahain konten-konten berikutnya itu ya saya balas VT konten-konten yang FYP itu. Tapi kalau emang udah semua dilakuin, komen udah dibalas semua, bahkan udah sampai 50% komennya itu kita balas pakai VT, kayaknya eh, opsi buat ngiklan enggak deh kalau menurut saya. Kecuali kalau saya misalnya ada yang FYP gitu ya, terus saya kan selalu cek harian ya konten-konten saya. Misalnya FYP turun, tapi besoknya atau lusanya gitu penjualan masih ada dengan view-nya dikit gitu, karena kan udah nggak FYP. Nah itu baru saya iklanin. Baik lagi ke tadi trik iklan saya itu konten yang non GMV Max yang penjualannya bagus itu yang saya iklanin. Tapi kalau mau tes di awal bisa sih tes di awal misalnya udah turun gitu kita tes. Tapi kalau dites sekali eh, tetap penjualnya turun lebih baik di stop. Karena kalau kita maksain karena kena FYP kalau udah turun biasanya udah tetap turun walaupun kita iklanin. Oke. Ya itu Silakan Kak. teman-teman yang mau tanya lewat kolom chat ya. Aku bacain. Oke, selanjutnya dari Miss Daisy. Lebih baik faceless dengan teks aja atau tambah voice over juga, Kak? Sebenarnya nggak ada yang pasti ya. Voice over bisa dan faceless pun bisa. Apalagi kalau ditanya ke saya nggak ada sama sekali main voice over. Saya full tanpa voice over. Jadi dua-duanya nggak ada yang lebih unggul sih Kak. Tergantung gimana hooknya, gimana kita ngebawainnya. Itu sih. Oke. Selanjutnya ini ya, Kak. Dari Kak Ruslandi, apa kesalahan apa dah tadi? Apa kesalahan para pengguna konten faceless supaya nggak ditiru sama teman-teman lain? Nggak ditiru. Supaya kesalahan itu nggak ditiru. Oh, Kesalahan kesalahan. konten Kira faceless. kontennya nggak ditiru. Kesalahan konten faceless. Mungkin bisa jadi terlalu Ayo boring ya. gosip sih. Kayak Erika, Natari. Eh, Sudah ya, bocor ya, Kak. Kalau menurut saya kesalahannya yang pertama udah pasti hook ya. Konten faceless sebenarnya nggak ngomongin faceless atau pakai muka ya. Eh, Kesalahan mayoritas itu pasti kalau karena kita kan di TikTok itu kan lomba-lomba buat mancing perhatian audiens ya. Karena kan TikTok beda sama YouTube nih. Kalau YouTube kan kita kalau buka YouTube kita nyari-nyari konten itu kita lihat nih background-backgroundnya, mungkin jumlah penontonnya. Tapi kalau di TikTok beda, kita scroll, tertarik kita nonton, nggak tertarik kita scroll. Jadi kesalahan yang banyak banget emang dilakuin hooknya yang pertama. Terus dari hook ke isi dan sampai akhir itu harus benar-benar mancing perhatian dari audiensnya. Jangan sampai kita lama di hook atau lama di isi yang tadi formula yang tadi 3 detik usahain ganti angle biar nggak boring. Terus isinya kalau pakai voice over harus dipadetin, jangan sampai ada jeda dari satu kata ke kata lain. Usahain dikat-katin gitu sampai benar-benar kata-katanya nempel banget gitu. Karena yang saya lihat beberapa yang faceless yang pakai voice over itu dia dari kata ke kata itu ada jeda. Jadi karena kalau kita di TikTok itu ngelihat voice over gitu ya, ada jeda sedikit pun kayak udah males gitu langsung scroll gitu. Jadi usahain padat informasi kalau pakai voice over pakai jeda di-cut-cut gitu jadi nempel kata per katanya. Terus kalau nggak pakai voice over atau musik usahain cepet dan ganti-ganti angle itu sih kalau menurut saya.
Oke, ini pertanyaan. Aku akan membacakan dua pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Oke, dari Kak Ilham Fajar. Kalau mulai akun faceless dari nol tanpa budget iklan, strategi konten seperti apa yang paling efektif buat dapetin traffic awal? Kalau saya strateginya yang tadi yang saya share itu saya pakai ATM. Jadi kita kumpulin nih konten-konten karena kan kayak saya gitu riset-riset konten. Kalau yang kontennya pakai muka, apalagi pakai mukanya ngomong ya. Karena beberapa konten Kak Hendra Brudi aja itu banyak yang saya ATM yang Kak Hendra Brudinya nggak ngomong. Jadi Kak Hendra Brudi ada kan yang pakai lagu doang gitu. Nah itu kita tinggal ATM aja nih kalau kita konten faceless. Jadi pertama cari konten-konten faceless itu yang pertama, yang kedua bisa cari konten-konten yang pakai muka tapi dia nggak ngomong gitu. Pakai musik doang dan pakai kata-kata doang. Biasanya ada beberapa bahkan Kak Hendra Brudi aja banyak gitu konten-kontennya yang pakai musik doang atau ya suara doang gitu dengan kata-kata. Mulai dari situ sih kalau saya karena saya FYP pun bahkan mayoritas konten-konten saya itu saya riset konten FYP dan saya ATM tadi. Itu besar sih kemungkinannya kalau menurut saya untuk FYP. Oke. Hmm. Oke, pertanyaan terakhir ya dari Kak Ima Hatoki. Kak, kalau brutal video dengan produk buku yang sama, gimana caranya biar konten Pastels ini, angle produk dan tampilannya nggak gitu-gitu aja? Apa yang harus diimprove selain voice overnya? Satu hari dengan buku yang sama ya kayak. Betul. Buku yang sama itu bisa dicoba beda-beda hook sih. Pertama beda-beda hook bisa, terus beda-beda jenis hook kayak contoh saya gitu ya. Saya itu biasa kalau buku itu miring, terus biasa masuk dari bawah atau scroll atau bisa pakai eh, video. Bahkan yang saya sekarang lagi baru coba ya, itu kita kayak misalnya lagi di luar atau lagi main gitu ya, kita bisa video jalanan atau apa itu lumayan sih, lumayan ada beberapa yang kena atau kayak konten anak gitu kita bisa eh, videoin anak-anak lagi main, asal enggak yang muka banget ya, muka maksudnya satu anak banget tapi yang rame-rame gitu atau pakai langit itu bisa sih buat jadi hook juga salah satu hook. Jadi 3 sampai 6 detik itu eh, view outdoor atau bisa di depan rumah kita view outdoor langit gitu itu bisa juga. Jadi beberapa angle bisa dicoba buat hook kalau mau satu buku beberapa maksudnya satu hari 5 konten dengan satu buku ya ya bisa diganti-ganti hooknya sih Kak. Variasi Oke. hook, variasi iya variasi hook, variasi angle ya. Oke, oke. Udah cukup, Kak? Mungkin ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman, semangat terakhir. Pesan-pesan terakhir buat teman-teman tetap semangat. eh, Editing itu ya pasti capek ya. Ya, Semua afiliator. Bahkan saya lihat Kak suaranya Hendra hilang, Brudi Kak. pun Wah, ah hilang lagi. wah, Halo Kak. sedang Hah? memotivasi tapi suaranya hilang. Loh, kok di aku nggak ada, guys? Jelas Kak, jelas. Halo halo. Ada Oke, Jelas Kak? kok, jelas jelas. oke, Ada oke. ada. Lanjut, lanjut. Ada iya. Iya Nggak tahu masih kita. Kursi. Yuk, Kak, boleh bocor. dulu. Ya, Maaf ya. tetap semangat. Ya, tetap semangat konten. Eh, Editing itu pas capek tapi bahkan dari Bang Berto itu ada paksaan ya sebelum sehari 5 konten itu jangan dulu tidur cuma itu buat nerapinnya ya. Bahkan akhir-akhir ini pun Kak Hendra Budi itu nge-live sampai malam loh ya itu sekelas yang udah GMV GMV komisi 3 digit
yang sekelas komisi udah sebesar itu aja sampai lembur-lemburan terus tiap hari. Jadi kita yang affiliate pemula harusnya lebih besar semangatnya. Itu sih Kak dari saya. Oke, makasih Kak Nailul. Alhamdulillah sesi tanya jawab Sama-sama udah Kak. usai ya teman-teman ya. Kepada 10 penanya terpilih berhak mendapatkan hadiah giveaway. Pemenang giveaway akan kami umumkan di grup WA ya. Alhamdulillah malam ini kita sudah menimba ilmu yang luar biasa dari Kak Nailul atau pemilik akun @bestseller.author. Silakan semua ilmu diterapkan supaya teman-teman bisa banjir komisi. Wonten sekarang Pak. Amin. Kemudian sebelum aku tutup, kita foto bersama dulu ya untuk mengabadikan kenangan. Oke. Oke, dari slide satu. Bentar yang mana nih? Oke, ini. Oke, dari layar satu. Satu, dua, tiga. Oke, dari layar dua. Satu, dua, tiga. Oke, dari layar tiga. Satu, dua, tiga. Oke, dari layar 4. Satu, dua, tiga. Dan terakhir dari layar 5. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, baik sekali lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir malam ini. Juga kepada Kak Nailul selaku pemateri dan teman-teman panitia yang bertugas. Mohon maaf atas salah-salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa lagi pada event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman. Ya, makasih ya guys. Sampai jumpa hari Makasih Kak. selanjutnya. Makasih guys. Senin Makasih, kita Kak. lanjut lagi ya guys. Jangan lupa Iya. besok konten. Makasih teman-teman. Makasih Kak Nailul. Selamat Makasih istirahat ya Kak guys. Ros. Ya, Sama-sama. selamat istirahat. Makasih guys.